Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya sebagai pembawa acara Asumsi berbicara yang sedang hangat topik yang pagi hari ini akan kita bawakan yaitu vaksin halal atau tidak. Pada masa pandemi saat ini dengan adanya COVID-19, akibatnya banyak permasalahan yang masyarakat timbulkan. Permasalahan ekonomi dan menjaga kesehatan pun saat ini jadi perbincangan di masyarakat. Pemerintahan Indonesia mulai melakukan berbagai kebijakan seperti menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tetap menjaga social distancing dan protokol kesehatan, serta mengeluarkan himbauan work from home bagi pegawai yang bekerja. Dan dilarangnya berkerumun, lalu pemerintah pun mengadakan vaksinasi. Yang baru-baru ini akan diluncurkan di Indonesia. Nih, bagaimana ya dengan adanya kebijakan pemerintah serta situasi yang semakin genting di Indonesia? COVID yang meningkat tentunya memberikan dampak bagi masyarakat, baik masyarakat menengah maupun masyarakat kalangan. Saya akan menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Mutia Kamila dan Nabila. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Baik, penasaran nggak nih dengan vaksin tersebut? Mari kita ulas bersama-sama mengenai vaksin itu apa sih? Lalu bagaimana mengenai tanggapan dari para narasumber. Pertanyaan yang pertama mungkin, apa sih tanggapan menurut Mutia atau Nabila mengenai vaksin? Dipersilakan untuk menjawab. Baik, terima kasih. Kalau pendapat saya pribadi, saya sangat setuju ya dengan adanya vaksin ini. Vaksin ini merupakan salah satu cara yang ampuh ya, menjadi suatu cara yang preventif maupun mengurangi ataupun memutuskan rantai penularan COVID-19. Seharusnya masyarakat tidak perlu cemas dengan adanya vaksin ini, karena proses tahapan pengujian vaksin COVID-19 itu sangat ketat. Dengan panjangnya proses tersebut, pemerintah sangat berhati-hati agar masyarakat tetap aman setelah vaksin. Tapi kalau untuk saya pribadi ya saya menolak. Karena apa? Karena kecemasan dan ketegangan masyarakat terhadap vaksin ini seperti yang kita sudah ketahui bahwa yang sebelum-sebelumnya terjadi penolakan pada masyarakat. Nah, saya mewakili masyarakat kecil kurang yakin terhadap vaksin ini. Nah, justru seperti yang kita tahu bahkan dari bukan beberapa masyarakat kecil aja, tapi pejabat tinggi juga masih ada yang menolak adanya vaksin ini. Nah, karena kita juga tahu bahwa vaksin tidak ada satu jenis doang, tapi ada beberapa macam, kayak vaksin BIBP, vaksin vaksin CoronaVac, sama AstraZeneca. Nah, kalau misalnya kita divaksin, kita kan nggak tahu vaksin apa yang cocok buat tubuh kita. Takutnya vaksinnya tidak cocok atau gimana gitu kan. Nah, ternyata kalau tidak cocok bukannya menambah kekebalan daya tubuh, malah dapat efek samping gitu kan. Jadi kayak ya saya masih menolak dengan adanya vaksin ini. Mungkin seperti itu. Dari pertanyaan yang tadi, saya akan menanyakan hal yang mungkin bagaimana sih pemerintah bisa menyetujui adanya vaksin tersebut. Bagaimana Ibu Mutia? Oke, seperti yang kita ketahui ya, pemerintah pasti tidak ingin memberikan yang terburuk untuk masyarakatnya.
Nah, sebelum disetujui, vaksin ini sudah melalui uji klinis dan berbagai tinjauan penelitian, yang kemudian pada akhirnya vaksin ini teruji klinis dan memang aman bagi kita. Organisasi Kesehatan Dunia atau yang biasa kita dengar dengan WHO menyetujui penggunaan darurat vaksin Sinovac. Vaksin Sinovac menjadi salah satu vaksin yang digunakan oleh Indonesia untuk mengatasi permasalahan COVID-19 ini. EUL menilai kualitas, keamanan, dan kemanjuran vaksin COVID-19, serta rencana manajemen risiko dan kesesuaian program. Penilaian dilakukan oleh kelompok evaluasi produk yang terdiri dari ahli regulasi dari seluruh dunia dan kelompok penasihat teknis atau TAG yang bertanggung jawab melakukan penilaian risiko manfaat untuk rekomendasi independen tentang apakah vaksin ini dapat didaftarkan untuk penggunaan darurat. Dan jika demikian, dalam kondisi apa diberikannya izin penggunaan darurat ini menunjukkan bahwa vaksin Sinovac dinilai aman untuk digunakan dan telah memenuhi standar dari WHO. Menteri Kesehatan Indonesia menetapkan jenis vaksin yang digunakan untuk vaksin juga menegaskan bahwa penggunaan vaksin harus disetujui oleh BPOM kan. Jadi masyarakat tidak perlu ragu lagi karena vaksin yang digunakan di Indonesia itu sudah dapat Emergency Use Authorization dari BPOM dan sertifikasi halal dari MUI. Hal itu menunjukkan vaksin aman dan halal digunakan. Baik, begitu. Ya, memang betul. Lalu bagaimana tanggapan Maaf, dari Nabila? ya, memang betul yang dikatakan oleh Mutia tadi. Pemerintah memang sudah menyetujui adanya vaksinisasi ini. Nah, tapi percuma dong kalau misalnya masih ada pihak-pihak yang menolak. Nah, kita bisa ambil contoh dari anggota DPR Komisi 9 ada Ibu Ripka Ciptaning yang menolak bahwa adanya vaksinisasi ini. Kenapa? Karena dari hasil survei adanya vaksin COVID-19. Selain Ibu Ripka juga kita bisa ambil contoh dari Bapak Soleh Partaunan Daulay yang berarti itu artinya bahwa kampanye vaksinisasi yang dilakukan oleh pemerintah selama ini tuh belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat dan belum dipahami juga. Jadi kita tahulah bukankah lebih baik bahwa pemerintah itu merundingkan lagi dengan masyarakat agar semuanya setuju biar dapat kesepakatan bersama. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih kepada dua narasumber yang telah menjelaskan mengenai kebijakan pemerintah, mengenai kemunculan vaksin tersebut. Begitu telah dirumuskan juga oleh WHO. Lalu dari tanggapan Nabila mengenai vaksin mungkin setuju karena banyaknya para pejabat pun yang mulai tidak menyetujui dan ada beberapa faktor yang tidak menjadi persetujuan gitu ya dari vaksin tersebut. Lalu bagaimana tanggapan MUI mengenai vaksin tersebut? Apakah vaksin tersebut halal atau tidak? Baik, aku mau jawab ya hari ini. Menurut pendapat saya dan yang saya ketahui, hukum vaksin dalam Islam menurut Ma'ruf Amin atau wakil presiden kita, yakni fardu kifayah. Vaksinisasi bermanfaat untuk menjaga agar terhindar dari penyakit dan tercapainya herd immunity, sehingga hukumnya wajib. Hal senada juga disampaikan oleh Dr. Phil Syafiq Hashim selaku Wakil Ketua Lembaga Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama. Beliau menyampaikan bahwa hukum vaksinisasi itu halal dan suci, sebab melakukan vaksin itu sudah sesuai dengan syariat Islam yang mana bermanfaat melindungi diri dari berbagai serangan penyakit termasuk serangan COVID-19 ini. Kemudian terkait dengan aspek kehalalan, setelah dilakukan diskusi yang cukup panjang, Komisi Fatwa menyepakati bahwa vaksin COVID ini diproduksi oleh Sinovac yang diajukan oleh Bio Farma, hukumnya suci dan juga halal. Ini yang terkait dengan aspek halalannya. Kemudian MUI juga mengeluarkan fatwa mengenai hukum vaksin dalam Islam. Adapun fatwa pertama yaitu hukum vaksin rubella dalam Islam adalah haram karena produksi vaksin memanfaatkan usus babi. Fatwa selanjutnya yang tertulis dalam surat nomor 33 tahun 2018 tentang penggunaan vaksin MR atau measles rubella
produk dari SII untuk imunisasi adalah diperbolehkan atau mubah karena yang pertama ada kondisi keterpaksaan, yang kedua belum ditemukan vaksin rubella yang halal dan suci, dan yang ketiga ada keterangan dari ahli yang kompeten dan dipercaya tentang bahaya yang ditimbulkan akibat tidak diimunisasi dan belum adanya vaksin yang halal. Jadi vaksin tersebut sudah teruji halal oleh MUI. Begitu, Bu? Ya, seperti itu. Ya, saya juga nggak bisa menyangga ya kalau soal ini, cuman karena memang vaksinisasi juga udah teruji secara syar'i dan sudah mekanismenya sudah dikatakan halal, jadi ya saya tidak bisa menyangga lagi. Mungkin tapi balik lagi kepada keperluannya, sebagai produk yang akan digunakan kita harus pilih-pilih dan harus tahu adanya nilai dan hukum ketetapannya itu sendiri. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih kepada dua narasumber yang telah menjelaskan lagi tentang halal atau tidaknya vaksin. Mungkin telah dijelaskan oleh Mutia tadi bahwa vaksin tersebut telah diuji oleh Bio Farma, lalu kehalalannya mungkin diuji oleh FDA. Mutia. Gimana? Maaf, Sinyalnya. Ya, untuk vaksin ini telah diuji ya oleh MUI dan Bio Farma gitu ya. Ya. Lalu ada pertanyaan selanjutnya nih. Lalu siapa sih yang menjadi prioritas dalam menggunakan vaksin tersebut? Dalam penggunaan ini, bagaimana masyarakat bisa mendapatkan vaksin tersebut? Baik, di Indonesia pemberian vaksin itu nantinya akan diprioritaskan pada sejumlah kelompok masyarakat. Yang pertama, garda terdepan atau yang kita ketahui petugas medis, paramedis, kontak tracing, TNI atau Polri, dan aparat hukum. Yang kedua, tokoh agama atau masyarakat, perangkat daerah, kecamatan, desa, RT atau RW, dan sebagian pelaku ekonomi. Yang ketiga, guru atau tenaga pendidik dari PAUD atau TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Yang keempat, aparatur pemerintah, baik pemerintah pusat, daerah, maupun legislatif. Dan yang kelima, BPJS PBI atau penerima bantuan iuran. Dan yang terakhir, masyarakat dan pelaku perekonomian lainnya. Mengapa sih mereka duluan yang diprioritaskan? Karena kita bisa ketahui ya bahwa mereka merupakan tokoh-tokoh yang memiliki peran yang sangat besar dan peran penting dalam pandemi ini. Garda terdepan atau yang kita ketahui yaitu para dokter, para perawat, tenaga medis yang merawat pasien dan berkontak langsung dengan pasien COVID yang sudah pasti memiliki riskan yang besar untuk terpapar yang lumayan. Jadi mereka diprioritaskan terlebih dahulu. Bagaimana tanggapan Nabila mengenai hal tersebut? Kalau menurut saya ya nggak bisa seperti itu juga dong, kan kalau begitu gimana bagi nasib-nasib rakyat kecil gitu, kayak yang justru lebih rentan terhadap terpaparnya COVID, apalagi untuk kelompok lansia. Seperti yang kita tahu, lansia lebih rentan kan terhadap terpaparnya COVID ini. Jadi karena udah gitu ditambah lagi karena kurangnya bantuan medis yang memadai. Sebenarnya dari sisi apapun alasan apapun tuh tidak bisa diterima ya, karena justru masyarakat kecil lah yang lebih membutuhkan vaksinisasi ini gitu loh. Terus kalau adanya seperti ini, otomatis masyarakat akan berpikir bahwa ini menjadi sebuah diskriminasi. Kesannya jadi ada perbedaan kasta gitu antara kelompok besar dan kelompok kecil. Nah, dari artikel yang saya baca ya, mengatakan bahwa target vaksinisasi pemerintah juga sejauh ini masih keteteran, dan tentu saja sudah sebaiknya pemerintah lebih memprioritaskan kepada kelompok yang lebih diprioritaskan, yaitu masyarakat kecil atau lanjut usia yang lebih penting lagi. Jadi biar
terbatasi lah vaksinisasinya buat agar tidak lebih naik lagi. Mungkin seperti itu. Baik, Mutia mungkin ada tanggapan mengenai dari Baik, Nabila, sebelumnya mengapa tidak rakyat dulu yang diprioritaskan? Apalagi kelompok lansia. Nah, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya ya, mereka yang memiliki peran penting dalam pandemi inilah yang memang diprioritaskan. Bisa kita lihat tadi, tenaga medis, dokter, perawat, dalam pandemi inilah yang memang berperan penting dibandingkan, bisa kita lihat juga tenaga medis dibandingkan dengan jumlah pasien, masih banyak jumlah pasien daripada tenaga medis. Mengapa bisa seperti itu? Jumlah pasien melonjak karena kurangnya kewaspadaan masyarakat terhadap virus ini. Mereka masih menyepelekan dan tidak menerapkan protokol kesehatan, sehingga jumlah pasien lebih banyak dibanding tenaga medis. Apalagi banyak tenaga medis yang gugur dalam pengabdiannya kan. Jadi bisa kita simpulkan, jika kita kekurangan tenaga medis, lalu jumlah pasien melonjak bagaimana? Hal itulah yang membuat pemerintah memprioritaskan garda terdepan untuk mendapatkan vaksin. Untuk masyarakat sendiri pun, walaupun belum mendapatkan vaksin, setidaknya bisa melakukan upaya sendiri dalam mencegah penyebaran virus COVID-19 ini, seperti selalu menerapkan protokol kesehatan, menggunakan masker, rajin mencuci tangan, dan menjaga kebersihan, olahraga, dan hindari kerumunan, stay at home untuk saat ini agar COVID-19 tidak melonjak lagi. Seperti itu, baik saya kembalikan kepada moderator. baik, Nabila mungkin cukup Oh iya, atau sudah cukup mungkin. baik. Ya, cukup. Baik, saya akan menyimpulkan bahwa vaksin ini mungkin saat ini sangat diperlukan bagi masyarakat. Tentunya kita benahi dulu mungkin di kalangan mana yang harus diperlukan, apakah medis atau aparat pemerintah, atau mungkin pemerintah memiliki tahapan-tahapan yang diprioritaskan seperti Mutia tadi sampaikan. Nah, hal itu jadi perbincangan yang sangat juga di kalangan masyarakat karena masyarakat masih sulit untuk mendapatkan vaksin. Begitu. Lalu dengan menjaganya protokol kesehatan, berolahraga mungkin akan sedikit mengurangi dampak dari terpaparnya COVID-19. Begitu. Bagaimana Nabila dan Mutia, ada yang masih ingin disampaikan atau cukup? Sudah cukup Mungkin sepertinya. sudah cukup kayaknya. Udah. Baik, terima kasih telah meluangkan waktunya di acara kami. Semoga bisa bermanfaat ya dengan adanya diskusi kali ini. Semoga bisa membuat masyarakat lebih terbuka lagi akan kesadaran protokol kesehatannya dan menjaga kesehatan. Terima kasih juga. Sama-sama. Semoga kalian diberikan kesehatan dan Amin, semoga ya. Ya, saya Rini Gustianis pamit undur diri dari acara Asumsi berbicara yang sedang hangat dipertanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.